Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Oke, sepertinya Bitcoin dan beberapa koin mulai hijau lagi. Sempat kemarin warna merah, tapi nggak masalah sih ya, karena Bitcoinnya masih kenceng banget nih di atas 100 ribuan dolar. Tapi beberapa altcoin ada koreksi, tapi hari ini juga udah mulai kelihatan kembali lagi hijau. Makanya saya bilang kemarin, manfaatkan ketika koreksi. Jadi kalau misalkan ingin melakukan entry, tunggulah dia koreksi dulu. Atau lagi merah, bisa melakukan entry sebelum jangan FOMO-nya udah kencang banget gitu ya. Baru melakukan entry, bukannya untuk malah nyangkut gitu ya. Terus kalau kita lihat chart Bitcoin aja, menggunakan time frame bulanan, dampak setelah halving Bitcoin itu luar biasa banget ya. Karena kita lihat di halving Bitcoin yang kedua, garis panjang biru ini adalah pas terjadi halving Bitcoin. Kalian perhatikan di sini bahwa halving Bitcoin itu dampaknya luar biasa, itu sekitar 1 tahun setelahnya. Bahkan di tahun 2016, puncak tertinggi Bitcoin terjadi sekitar 1 tahun setelahnya, itu di tahun 2017, dan itu terjadi di kuartal keempat ya, di tahun 2017 lalu, yang mana Bitcoin menyentuh di atas 19 ribuan dolar. Kemudian kita lihat juga di halving Bitcoin yang ketiga, yaitu di tahun 2020. Lagi-lagi dampak dari halving Bitcoin itu terjadi sekitar setahun setelahnya. Dan ini terjadi juga di tahun 2021, lagi-lagi di kuartal keempat, bahkan antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember 2021, yang mana Bitcoin menyentuh di angka 68 ribuan dolar. Dan kita perhatikan juga di halving Bitcoin yang kemarin ya, terjadi di tahun 2024 ya, di tahun kemarin. Nah, banyak beberapa analis ya memprediksikan bahwa dampak dari halving Bitcoin tahun kemarin itu bakal terjadi dampaknya yang luar biasa itu tahun ini, yaitu tahun 2025. Lagi-lagi prediksi sama di kuartal keempat, berarti kan saat ini kan sudah masuki di kuartal kedua ya, karena bulan April, Mei, Juni itu adalah kuartal kedua, saya tinggal kuartal ketiga, dan di kuartal keempat itu di antara Oktober sampai dengan di bulan Desember 2025. Wah, ini mantap banget. Jika masuki fase kotak yang warna hijau ini, maka ditargetkan bahkan Bitcoin di atas 150 ribuan dolar. Makanya saya selalu katakan, manfaatkan buy the dip gitu ya, manfaatkan ketika koreksi untuk melakukan trade. Jangan FOMO-nya ketika bullish, FOMO-nya ketika bearish. Biar cuannya itu maksimal banget sebelum di kuartal keempat di tahun ini. Kita lihat juga ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa untuk menahan Bitcoin ataupun beberapa aset kripto? Saya enak sih pakai Bitget ya. Kenapa pakai Bitget? Karena trade-nya itu 0%. Biasanya kalau di exchange lain kan ada biaya perdagangannya. Kemudian untuk setor atau withdraw juga bisa menggunakan peer-to-peer. Jadi ya tanpa biaya juga ya. Dan kalian juga bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Cardano, Solana, XRP, PP, Shiba Inu, Dogecoin, dan banyak juga beberapa airdrop yang bisa kalian dapatkan. Serta Pimi Network juga. Jika kalian bisa lihat di deskripsi video ini, nanti saya cantumkan untuk yang belum punya akun Bitget ya, biar enak pakai Bitget, biar aman. Dan di sini saya nggak pernah merasakan namanya maintenance, gangguan dan lain sebagainya. Jadi enak aja gitu ya. Biasanya kan kalau di exchange lain ada namanya pemeliharaan dan lain sebagainya. Di Bitget sih belum pernah ngerasain hal itu ya. Saya udah lebih dari 3 tahun 4 saya pakai Bitget ini. Dan enaknya lagi banyak banget ya, launch pool, iDrop, kemudian memcoin, altcoin, itu listing secara langsung itu pasti di Bitget. Seperti Pi Network aja, KYB-nya itu di Bitget ya. Selain dari OKX, ada di Bitget ya. Mereka seperti menjadi tempat acuan buat beberapa iDrop dan salah satunya di Bitget ini. Oke, seperti biasa hari ini saya akan berikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Yes, ini adalah hal menarik nih ya, dari well-nya Bitcoin ya, perusahaan MicroStrategy ya, MicroStrategy CEO-nya Michael Saylor, dia mengatakan bahwa, kata dia, jual gigi jika perlu, tetapi simpan Bitcoin. Artinya saat ini nilai dari Bitcoin harganya itu gila-gilaan banget ya. Bahkan dia di chat atau di pernyataan sebelumnya, saat ini Bitcoin masih di bawah 1 juta dolar, di angka 0,1 juta dolar gitu ya dari harga Bitcoin saat ini. Sebelum Bitcoin kata dia di atas 1 juta dolar. Ya memang bener sih ya, saat ini aja udah 1,7 miliaran rupiah. Gila banget sih ya untuk harga Bitcoin saat ini ya. Apalagi ya di sini Abu Dhabi, mereka mengungkapkan bahwa katanya mereka telah melakukan investasi 408 juta dolar di Bitcoin ETF spot. Nah, BlackRock mengatakan hal tersebut dan mengkonfirmasinya pada hari ini ya. Wah, ini menarik banget nih. Sepertinya setelah Donald Trump berkunjung ke Timur Tengah itu banyak banget ya yang melakukan investasi terhadap Amerika Serikat. Mungkin itu sebagai jemput bola atau seperti apa, karena ada beberapa negara termasuk Arab Saudi, kemudian Qatar, kemudian Uni Emirat Arab,
itu melakukan investasi kepada Amerika Serikat itu gila-gilaan banget ya. Apa yang membuat daya tarik ya beberapa negara Timur Tengah untuk melakukan investasi tersebut, karena ada beberapa juga termasuk ada AI dan lain sebagainya lah ya. Oke, selanjutnya datang dari Pi. Nah, banyak banget bang, telah update terbaru dong dari Pi Network nih. Udah kelihatan nih pergerakan harga dari Pi Network dalam beberapa hari terakhir, terutama 2 hari yang lalu ya. Ketika Pi itu tembus di atas 1,3 atau 1,4 dolaran Amerika Serikat. Jadi ini gila banget pemompaan dari Pi, yang mana itu menarik perhatian ya. Kalau nggak salah tanggal 13 atau tanggal 12 ya, atau tanggal 14 ya, kenaikan terjadi pada Pi sendiri ya. Sebelum acara kegiatan update di tanggal 14 Mei kemarin, karena ada beberapa pembaruan, nanti kita bahas dan kita ulas semuanya. Kalau kita lihat hari ini, volume perdagangan mereka tembus hingga 430 jutaan dolar. Jadi kalau ada yang tanya harga fee saat ini berapa sih bang? Yang ini adalah 0,8 dolar. Ini yang fix ya, yang sudah ada di beberapa bursa atau CEX ya, atau DEX atau yang sudah diperdagangkan secara resmi. Ya inilah harganya. Jadi kalau harga GCP, harga harapan, ya nanti dulu deh ya. Semua pengen ke situ harganya, tapi kita yang lihat realistis dengan harga yang saat ini sudah beredar di beberapa CEX, seperti ada di Bitget, ada di OKX, ada Maxi Global, Get.io, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini aja, ya ini pembaruan dari Pi itu udah banyak banget update-nya dari beberapa minggu lalu. Saya terakhir bahas tentang Pi sendiri. Ini kalau kita lihat dalam postingan terbaru dari beberapa media yang berarut dengan Pi sendiri, saat ini CEX ya, seperti OKX dan Bitget, mereka memegang 287 juta koin Pi, yang mana pergerakan besar ini diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Bahkan Bitget saat ini memimpin sebagai holder terbesar dengan 100,6 juta Pi coin, yang mana diikuti oleh bursa lainnya, termasuk dari Bitget sendiri ya. Wow. Nah, hari ini juga bertepatan tanggal 16 Mei ya, kalau nggak nanti malam lah ya, katanya ini bakal hadir di acara konsensus ya, konsensus 2025 di Kanada, atau konferensi blockchain terkenal ini dimulai di Kanada, yang mana di hari ini ya, kalau nggak salah tadi malam. Apakah bakal hadir si pendiri dari Pi Network atau seperti apa? Oke, kita lihat aja nih ya. Karena desas-desusnya udah rame nih di Twitter, bahkan ini baru beberapa jam 10 tadi, ini kita lihat bahwa pendiri dari Pi yang katanya akan naik panggung di konsensus 2025 di hari Jumat ini. Topiknya itu tentang AI, kemudian dengan infrastruktur blockchain akan meluncurkan adopsi umum, kemudian masa depan dibentuk oleh utilitas, bukan sekedar sensasi. Apa yang akan ada harapkan yang diungkapkan dalam pernyataan si Nicholas tersebut, apakah bakal hadir atau seperti apa? Tapi yang beredar sih kayaknya bakal hadir, tapi nggak tahu ya. Kita lihat aja nih ya. Ya, selanjutnya datang pembaruan langsung dari official, dari Pi Core Team. Ini menarik banget nih. Jadi di spesial kemarin kan sebelumnya ada kejutan, dia mengumumkan bahwa katanya bakal ada announcement secara langsung pada tanggal 14 Mei 2025 kemarin ya. Dan ini kita lihat tentang pengumuman dan pembaruan terbarunya. Ini langsung dari officialnya ya. Jadi di dalam tweetnya bahwa katanya mereka Pi Network Ventures telah resmi diluncurkan. Bahkan sebuah inisiatif senilai 100 juta dolar yang diselenggarakan dalam Pi dalam bentuk USD juga, untuk berinvestasi pada perusahaan rintisan dan bisnis yang memajukan utilitas dan adopsi Pi di dunia nyata. Nah, kita lihat ya di sini ya. Jadi buka layar benar aplikasi penambangan Pi untuk mempelajari lebih lanjut tersebut. Nah, kita lihat juga program strategi ini, itu kata dia bertujuan untuk berinvestasi pada perusahaan rintisan dan perusahaan berkualitas tinggi di berbagai sektor yang mendorong inovasi dan pertumbuhan ekosistem, dengan memberikan dukungan awal untuk penciptaan utilitas yang lebih inovatif dan integrasi di dunia nyata. Jadi kata dia momen ini itu menandai langkah maju yang penting terhadap Pi Network sendiri. Nah, oke, kita lihat pembaruan ini apakah bakal berdampak signifikan buat harga Pi sendiri. Kita tunggu aja nih ya. Oke, kalau kita lihat juga di sini bahwa mereka telah menginvestasikan 100 juta dolar juga, banyak beberapa media membahas tentang hal tersebut, termasuk Onus News, kemudian Binance Smart Chain News, yang mana ini membuat heboh di sana. Kenapa? Karena di sini mereka meluncurkan Pi Network Ventures ini dengan investasi awal sebesar 100 juta dolar dalam bentuk token Pi dan dolar Amerika Serikat. Bahkan dana tersebut juga itu akan diinvestasikan pada perusahaan rintisan dan bisnis yang membangun Pi Network sendiri dan berkontribusi pada ekosistem yang lebih luas.
Perusahaan ini juga tidak bermaksud mengatasi atau membatasi dirinya pada investasi kripto atau aset kripto, tetapi juga mendanai sektor teknologi umum. Termasuk ya, di sini kalau kita lihat ada aplikasi generatif AI, kemudian ada juga vintage, e-commerce, kemudian juga marketplace, social network, dan banyak semacam aplikasi konsumen dan perusahaan di dunia nyata atau dari real world consumer ya. Kalau misalnya juga di sini dengan fokus dan strategi yang menarik dari Pi. Bahkan saat ini pedagang Pi dan 500 lebih aset digital lainnya juga udah tersedia langsung di Onus. Kalau kita lihat cuplikan dalam video ini sih, dalam konsensus ini Pi ada ya di dalam 2 blog nih. Kalau misalnya lihat ada tampilan beberapa blog, termasuk ada DTCC, ada Cahill, ada juga Coindesk. Kemudian juga ada beberapa aset kripto lain, ada Chartic ya, di sini juga ada nih, ada Pi nih ya. Ini kalau misalnya lihat ada Pi di dalam video singkat tersebut ya, yang bakal mengikuti dalam konsensus 2025 tersebut. Terus pertanyaannya, apakah Pi mampu ya di angka $10? Kita lihat nih. Setelah mereka listing atau mainnet lah ya di bulan Februari, pada tanggal 20 Februari, kemudian membuat harga mereka terjadi lonjakan hingga kurang lebih $3, harga tertinggi dari Pi ya. Yang mana itu terjadi pada tanggal 26 Februari atau kurang lebih 1 minggu setelah open mainnet ya, pembukaan dari CP tersebut. Dan kalau yang tanya, Bang, kalau kira-kira melakukan entry Pi enak-enak aja nggak sih? Kalau saya sih enak-enak aja. Kenapa? Karena harga Pi ketiga tertinggi aja di atas kurang lebih $3 lah ya, kurang lebih $3. Artinya kemarin aja di video saya sebelumnya tentang Pi, pas harganya masih $0,5, ya kalian udah cuan banget di hari kemarin ya, di tanggal 13 atau tanggal berapa itu ya. Ketika harga Pi di angka $1,3. Ini lagi koreksi lagi nih ya, kembali lagi ke angka 0,8-an. Kalau dia naiknya misalkan 2 kali lipat aja dari market cap di hari ini, misalkan hari ini kan market cap-nya sekitar 6 miliaran dolar lah ya. Kalau misalkan dia tembus 10 atau 11 miliaran dolar aja, itu udah 2 kali lipat. Kurang lebih di angka 1,6 dolaran. Gimana, nggak ngaceng banget kan? Jadi manfaatkan momen bearish, jangan pomonya itu udah hijau baru melakukan entry, karena dia turunnya 71% dari tanggal 26 Februari. Jadi kalau untuk ke angka $3 nanti dia butuh kurang lebih 3-4 kali lipat dari harga hari ini. Makanya potensinya masih terbuka lebar gitu ya untuk yang hold Pi dari bawah. Gak muluk-muluk sih targetnya ya di tahun ini, mudah-mudahan bisa di atas $5 atau $10. Amin. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua yang disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena di keuangan adalah kalian sendiri, selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.